Selamat malam Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya Made Jayadi, NIM 19621222010 akan mengekspresikan mengenai tugas ruang dalam, yaitu mengenai kantor Badan Karantina Ikan, Pengelolaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bali. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai program fungsi. Program fungsi ini mencakup yang pertama itu pelaku. Jenis dan pelaku ini terdiri dari 15 jenis yang terdiri dari seperti kepala balai 1 orang, kepala sub bagian tata usaha 1 orang, pegawai bagian tata usaha 2 orang, kepala bagian keuangan 1 orang, pegawai bagian keuangan 2 orang, kepala pengawasan pengendalian data informasi 1 orang, pegawai bagian pengawasan pengendalian data informasi 4 orang, kepala tata pelayanan 1 orang, pegawai tata pelayanan 3 orang, koordinator fungsional 1 orang, kepala laboratorium 1 orang, pegawai laboratorium 3 orang, cleaning service 2 orang, security 2 orang, dan pengunjung atau tamu kira-kira 2-8 orang per hari. Yang kedua itu ada kegiatan. Kegiatan merupakan seluruh tugas dan peran dari pelaku atau semua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku dalam suatu fungsi tertentu. Jenis dan intensitas kegiatan. Yang pertama dari kepala balai. Jenis kegiatan itu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Intensitasnya itu sering tetap. Dan kegiatan-kegiatan lain seperti istirahat dan makan minum itu jarang tetap, buang air itu jarang tetap. Yang kedua itu ada kepala bagian tata usaha. Jenis kegiatannya yaitu membantu kepala balai dalam perumusan kebijakan operasional perkarantinaan ikan dengan intensitas kegiatan sering tetap. Dan kegiatan-kegiatan yang lain dapat dilihat pada slide ini. Yang ketiga ada pegawai bagian tata usaha, yaitu memiliki jenis kegiatan pelayanan umum administrasi kepegawaian, membuat laporan kepegawaian sesuai permintaan atasan, masukkan data kepegawaian ke buku induk pegawai, dan seterusnya. Dengan intensitas yaitu sering tetap, jarang tetap, dan seterusnya dapat dilihat pada slide. Yang keempat adalah ada kepala bagian keuangan dengan jenis kegiatan membuat LPJ keuangan, membuat usulan kebutuhan belanja rutin, mengambil dan membayarkan gaji dan kesra kepada karyawan. Dengan intensitas kegiatan sering tetap, jarang tetap, dan seterusnya dapat dilihat pada slide. Yang kelima ada pegawai bagian keuangan. Kegiatannya itu merekap daftar hadir pegawai, membukukan semua keuangan rutin, gaji, dan kesra, membuat SPJ penggunaan dana rutin, dan seterusnya. Dengan intensitas kegiatan jarang tetap, sering tetap. Yang ketujuh ada kepala pengawasan pengendalian data informasi. Kegiatannya itu membantu kepala balai dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang kedua itu ada koordinasi penindakan dan penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan dan pembinaan BPNS karantina ikan dengan intensitas kegiatan sering tetap dan sering tetap. Kegiatan lainnya dapat dilihat pada slide. Yang ketujuh ada pegawai bagian pengawasan pengendalian data informasi. Kegiatannya itu membuat hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, pengelolaan data dan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik dengan intensitas kegiatan sering tetap, dan sering tetap. Kegiatan lainnya dapat dilihat pada slide berikut. Yang ke-8 ada kepala tata pelayanan dengan kegiatan membantu kepala balai dalam penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan bawahannya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelayanan. Dengan intensitas kegiatan sering tetap. Kegiatan lainnya dapat dilihat pada slide. Yang ke-9 adalah pegawai tata pelayanan. Kegiatannya itu
mengumpulkan dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan seksi pelayanan umum. Yang kedua, ada melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Yang ketiga, ada istirahat, makan, dan minum. Yang keempat, ada buang air. Dengan intensitas kegiatan sering tetap, jarang tetap, dan jarang tetap. Yang 10 ada koordinator fungsional. Kegiatannya itu melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta laporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. Kedua, ada membantu kepala balai dalam perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan intensitas kegiatan sering tetap dan sering tetap. Yang selanjutnya ada kepala laboratorium. Kegiatan itu merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium, membagi tugas teknisi dan laboran laboratorium. Ketiga yaitu mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium. Yang keempat adalah memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan penelitian. Kelima ada mengkoordinasikan segala kegiatan kepada staf pegawai laboratorium. Ada istirahat, makan dan minum, dan buang air. Dengan intensitas kegiatan dapat dilihat pada slide. Yang ke-12 ada membantu pegawai laboratorium. Kegiatannya yaitu membantu kepala laboratorium dalam pelaksanaan tugas sekretariat terkait dengan administrasi, perlengkapan, dan personalia. Kedua ada inventaris pengadaan atau penerimaan barang jasa. Kegiatan lainnya dapat dilihat pada slide. Dengan intensitas kegiatan dua tadi yaitu sering tetap dan jarang tetap. Selanjutnya ada cleaning service. Kegiatannya itu menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan kantor tersebut. Yang kedua ada istirahat, makan dan minum. Ketiga ada buang air. Dengan intensitas kegiatan sering tetap, jarang tetap, jarang tetap. Yang ke-14 ada menjaga keamanan villa. Yang ke-14 ada security. Dengan kegiatan menjaga keamanan villa baik siang maupun malam hari. Kedua adalah membantu memberi informasi kepada setiap tamu atau pengunjung. Jika ada istirahat, makan dan minum, dan yang terakhir ada buang air. Dengan intensitas kegiatan dari masing-masing yaitu sering tetap, jarang tetap, dan jarang tetap. Yang kelima, tamu atau pengunjung. Kegiatannya itu mengurus keperluan mengenai hasil membuktikan dan prosedur lainnya dengan intensitas jarang tetap. Kegiatan lain dari tamu atau pengunjung dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada kebutuhan kegiatan atau alat dan utilitas. Pertama, dari pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan karantina ikan, serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu meja dan kursi kerja, lemari penyimpanan, komputer satu set dan printer, sofa tamu dan meja. Selanjutnya ada dispenser, alat tulis kantor, dan notebook, serta penghawaan menggunakan AC. Kondisi atau utilitasnya sejuk pastinya, dengan penghawaan alami, ditambah dengan penghawaan buatan. Yang kedua, perumusan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, peralatan dan perlengkapan dapat dilihat pada slide. 3. Kegiatan perumusan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada slide dan kondisi utilitasnya. Yang keempat, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perumusan tata usaha secara berkala. Perlengkapan dan utilitasnya dapat dilihat pada slide. Dengan utilitasnya itu sejuk dengan pengawal alami atau buatan. Yang kelima ada kegiatan pelayanan umum administrasi kepegawaian dan memasukkan data kepegawaian ke buku induk pegawai dengan perlengkapan yaitu meja dan kursi kerja, komputer satu set, komputer, lemari penyimpanan, dispenser, alat tulis kantor dan notebook, serta pengawaan yaitu sejuk dengan pengawaan alami berupa jendela dan pengawaan buatan berupa AC. Yang keenam adalah membuat LPG keuangan dan membuat usulan kebutuhan belanja rutin dengan perlengkapan dapat dilihat pada slide dan kondisi utilitasnya. Yang ketujuh ada rekap daftar hadir pegawai, menunjukkan semua keuangan rutin, gaji dan ekstra, membuat SPJ penggunaan dana rutin, alat yang dibutuhkan dapat dilihat pada slide.
Kedelapan, ada koordinasi penindakan dan penanganan pelanggaran perkara ikan dan PPNS karantina ikan. Alat dan kelengkapannya dapat dilihat pada slide. Begitupun seterusnya pada nomor 9, 10, dan 11. Yang ke-14 yaitu ada inventarisasi pengadaan untuk penerimaan barang dan jasa, mendokumentasikan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan. Alat dan kelengkapannya yang dibutuhkan itu adalah meja dan kursi kerja, meja dan kursi patek, kulkas 3000 liter, kompor gas, lemari bahan dan media, lemari kaca mikroskop, lemari peralatan, wastafel atau sink, dispenser, ratus kantor dan notebook, serta kondisi utilitas yang sejuk dengan pengawasan buatan berupa AC. Ini merupakan kegiatan dari ruangan laboratorium. Yang ke-15 ada menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan kantor dengan kebutuhan perlengkapan itu ada meja dan kursi, lemari penyimpanan, dispenser, dan kipas angin. Kondisi utilitasnya sejuk dengan pengawaan alami atau buatan yang berupa kipas angin. Yang ke-16 ada menjaga keamanan villa baik siang maupun malam hari, membantu memberi informasi pada setiap tamu atau pengunjung dengan perlengkapan setup, unit IP, termometer digital di masa pandemi, serta pentungan dengan kondisi utilitas sejuk dengan pengawaan alami atau pengawaan buatan. Yang ke-17 ada mengurus peluang mengenai hasil membuktikan dan prosedur lainnya, mengurus mengenai ekspor dan impor. Alat yang dibutuhkan itu media penelitian dan material yang lainnya. Kondisi utilitasnya sejuk dengan pengawal alami dan atau penguat buatan. 18 ada kegiatan istirahat, makan dan minum. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu meja dan kursi, pantry, serta pengawaan yang sejuk dengan pengawaan alami dan atau pengawaan buatan. Terakhir ada buang air dengan alat dan kelengkapannya yaitu toilet, wastafel, dan hexas. Kondisi yang sejuk dengan pengawaan buatan. Kedua ada program ruang. Yang dibahas pertama yaitu kebutuhan dan jenis ruang. Yang pertama, kegiatan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan. Dan ruang itu ruang kepala balai. Jenis ruang kerja atasan. Jumlah ruang 1. Kedua ada perumusan kebijakan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Kebutuhan ruang laboratorium. Jenis ruang penelitian. Jumlah ruang 1. Yang ketiga ada perumusan kebijakan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Kebutuhan ruang meeting dan jenis ruang pertemuan. Jumlah ruangnya 1. Selanjutnya dapat dilihat pada slide. Ada ruang kepala subbagian yang mengampu kegiatan di nomor 4, ruang tata usaha yang mengampu kegiatan pada nomor 5, ruang kepala subbagian lagi yang mengampu pada kegiatan 6, ruang tata usaha yang mengampu kegiatan di nomor 7, 8, ruang kepala subbagian lagi dengan mengampu kegiatan pada nomor 8, dengan jenis ruang itu ruang kerja semua. Nomor 9 begitu juga ada ruang monitoring yang mengampu kegiatan nomor 9, ruang kepala subbagian yang mengampu pada nomor 10, lobby yang mengampu pada kegiatan nomor 11. Selanjutnya ada ruang kerja yaitu termasuk ruang tata usaha yang mengampu kegiatan nomor 12, ruang penelitian berupa laboratorium yang mengampu kegiatan nomor 13, ruang penelitian lagi yang mengampu ruang laboratorium dengan kegiatan nomor 14, ruang penyimpanan dengan gudang untuk mengampu kegiatan nomor 15. Ruang informasi berupa area kantor dan ruang istirahat yang mengampu kegiatan nomor 16, ruang pelayanan atau berupa lobby yang mengampu kegiatan nomor 17, ruang rehat yaitu ruang istirahat mengampu kegiatan nomor 18, jenis ruang servis berupa toilet yang mengampu kegiatan pada nomor 19. Persyaratan ruang dan sifat ruang. Yang pertama ada ruang kepala balai, pencahayaan alami
dan atau buatan, penghawaan alami dan atau buatan, ruang kepala bagian, kepala subbagian juga sama, ruang tata usaha juga sama, ruang monitoring juga sama, ruang meeting yaitu dengan pencahayaan alami dan atau buatan, penghawaan alami dan atau buatan, dan tata suara menggunakan audio. Yang keenam adalah laboratorium yaitu dengan pencahayaan alami dan atau buatan, penghawaan alami dan atau buatan. Selanjutnya ada ruang istirahat yaitu dengan pencahayaan alami dan atau buatan, penghawaan alami dan atau buatan, gudang yang pencahayaan alami dan atau buatan, dan penghawaan alami. Toilet dengan pencahayaan alami dan atau buatan dan penghawaan alami dan atau buatan. Sifat ruang. Yang pertama ada ruang kepala balai yaitu privat, ruang kepala subbagian yaitu semi privat, ruang tata usaha semi privat, ruang monitoring semi privat, ruang meeting semi privat, laboratorium privat, ruang istirahat semi privat, gudang semi privat, toilet umum itu publik, toilet pegawai itu semi privat, dan toilet privat yang ada di ruang kepala balai itu privat. Besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan masing-masing ruang yang berdasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, kelengkapan kegiatan syarat ruang. Ruang kepala balai itu dengan total luasan 16,8 meter persegi, dengan furniture meja kerja, kursi kerja, lemari penyimpanan, sofa tamu double seat, sofa tamu single seat, dan meja tamu. Kedua ada ruang kepala subbagian dengan total luasan 26 meter persegi, dengan furniture, meja, kursi, lemari penyimpanan, dan brankas. Ketiga ada ruang tata usaha yaitu dengan total luasan 31,2 meter persegi, dengan furniture, meja, kursi, lemari penyimpanan. Yang keempat ada ruang monitoring dengan total luasan 20,8 meter persegi, dengan furniture, meja, kursi, lemari penyimpanan, serta TV 42 inch. Ruang meeting yang memiliki total luasan 36,4 meter persegi dengan meja rapat, kursi, lemari penyimpanan, dan proyektor serta screen untuk menampilkan dari proyektor tersebut. Yang keenam adalah laboratorium dengan total luasan 13,2 meter, 13 meter persegi. Ketujuh ada lobby dengan total luasan 18,2 meter persegi. Yang kedelapan ada ruang istirahat yang memiliki total luasan 15,6 meter persegi. Selanjutnya ada gudang yang memiliki luasan 7,8 meter persegi. Toilet umum dengan total luasan 10,4 meter persegi. Toilet pegawai yang memiliki luasan 5,2 meter persegi. Dan toilet privat yang memiliki total luasan 2,6 meter persegi. Ini merupakan besaran ruang yang berskala yang saya buat di aplikasi CAD. Yang pertama ada ruang kepala balai, selanjutnya ada ruang kepala subbagian, ruang tata usaha, ruang monitoring. Selanjutnya ini ada ruang meeting, laboratorium, lobby, dan ruang istirahat. Selanjutnya ada gudang, toilet umum, toilet pegawai, serta toilet privat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi ruang. Yang pertama melalui jalan keluar atau masuk menuju ke area parkir. Yang kelihatan depan ini ada lobby, ruang istirahat, serta toilet umum. Selanjutnya pada klaster kedua yaitu ada laboratorium, ruang monitoring, dan ruang tata usaha. Klaster ketiga ada ruang kepala balai dan ruang kepala subbagian. Dan yang paling belakang itu terdapat toilet pegawai, ruang meeting, serta gudang. Masing-masing warna pada garis tersebut memiliki fungsi pelakunya masing-masing yang dapat dilihat pada keterangan di samping. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.